teman-teman, apakah Anda masih bingung dengan Cortex? Nah, Cortex dan Core Stress itu kali ini gue akan bacakan pesan komunikasi eksternal dari DJP ya. Jadi kemarin beberapa waktu yang lalu DJP mengirim kepada kita semua. Gua nggak tahu juga ini dari grup-grup kita semua ya. Ada pesan komunikasi eksternal dari DJP ya. Dan mudah-mudahan ini datanya akurat ya. Kalau nggak akurat silakan berkomentar aja ya. Jadi ini DJP menjawab beberapa masalah yang terjadi sehubungan dengan Cortex per 10 Januari 2025 ya. Satu, isu WP tidak dapat menerima SKB PPH atau PPN ya. DJP telah melakukan perbaikan dalam pengajuan SKB dan layanan KSWP ya, terutama bagi WP yang telah melaporkan SPT pada akhir Desember atau Januari 2025. Oke. DJP memohon maaf atas ketidaknyamanan ini dan berterima kasih atas pengertian Anda. Oke, kita akan lihat ya berapa kali DJP akan meminta maaf dalam dalam file ini ya. Oke. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Kering Pajak. Omong kosong, Kering Pajaknya nggak bakalan dibalas ya, nggak bakalan dijawab. Seluruh unit kerja DJP diminta untuk menginformasikan hal tersebut kepada para pegawai. Oke. Kode billing. Nah, ini isu kode billing ya. DJP sudah memperbaiki kendala yang dihadapi WP dalam pembuatan kode billing akibat tombol bikin kode billing tidak muncul. Ini lucu nih. Kita bisa bikin SPT, tetapi bisa nggak ada tombol bikin kode billing ya. Ini pastilah tombol ini sengaja dihilangkan dong. Kenapa dihilangkan? Karena kalau dipencet nggak bisa lari kemana-mana gitu loh. Tapi sudah dikembalikan katanya. Kendala ini sudah diselesaikan hingga saat ini sudah tidak ada kendala untuk bikin kode billing. Oke, silakan teman-teman tes ya. Diminta kepada seluruh unit kerja DJP, bla bla bla. Oh, nggak ada permintaan maaf itu ya. Tiga, isu WP tidak dapat pembayaran utang pajak atas SKB dan STP. Nah, ini masalah besar banyak orang. STP, SKP itu sudah tahu angkanya tapi tidak bisa dibayar karena kode 300 tidak muncul di dalam e-billing ya. Oke, kendala ini terjadi karena data SKP dan STP WP belum tersedia pada sistem Cortex. Buset dah, udah tanggal 10 Januari lu masih belum muncul datanya, gimana ceritanya? Saat ini DJP telah melakukan perbaikan pada sistem database terkait utang pajak ya, sehingga WP yang menyampaikan keluhan terkait utang pajak, bla bla bla, dapat melakukan pembayaran atas utang pajak tersebut ya. Untuk wajib pajak lainnya harus dilakukan pemutakhiran. Jadi kita masih menunggu. Buat Anda yang berhasil membayar silakan. Kalau yang masih gagal, tunggu aja deh, nggak usah buru-buru. Ngapain sih? Kemudian seluruh unit kerja DJP, oh nggak ada permintaan maaf ya, tidak ada permintaan maaf. Isu gagal daftar NPWP untuk orang-orang yang baru daftar NPWP pertama kali juga ada yang mengalami error ya. DJP sudah mengatasi hal tersebut katanya. Saat ini WP sudah dapat melakukan pendaftaran NPWP melalui Cortex DJP. Jadi teman-teman yang baru bikin NPWP sekarang ya itu harus langsung melalui Cortex ya. Tidak usah melalui IREK lah dan sebagainya, langsung di Cortex klik daftar. Kemudian seluruh unit kerja DJP diminta untuk menginformasikan bla 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 bla. Isu gagal login ya, setelah login setelah reset password, kemudian walaupun dia sudah menggunakan password yang benar tetap salah login. Oke. DJP telah menyelesaikan masalah kendala login tersebut dan proses atur ulang kata sandi sehingga wajib pajak yang sudah reset password atau menggunakan password yang benar sudah bisa melakukan login kembali. Mudah-mudahan benar teman-teman ya. Kalau gue sih tidak pernah mengalami ya teman-teman ya. Gue tidak pernah mengalami error login dengan alasan passwordnya salah. Tetapi banyak orang mengalami itu. Dan mudah-mudahan kendala Anda sudah berhasil ya. Jadi intinya kalau lu loginnya salah, dibilang salah password, lu nggak usah ketakutan, nggak usah kebingungan teman-teman ya. Ngopi dulu, santai-santai dulu, minum teh dulu, nanti sore baru lu coba lagi. Kalau enggak ya besok pagi atau besok lagi atau besok lagi. Bukan salah Anda, itu salah di DJP. Oke? Kemudian kode otorisasi atau sertal atau serdik ya. Nah, DJP mengidentifikasi beberapa isu yang mengakibatkan kendala dalam penerbitan KO ya. Yang pertama adalah gagal validasi wajah. Nah, teman-teman udah nggak usah pusing ya, wajah lu pakai KTP aja. Pakai KTP lu tempel di depan kamera laptop lu atau lu pakai handphone, ada foto lu di situ, lu taruh di depan situ. Atau muka lu dibikin senyum. Oke, maka akan berhasil. Sudah banyak orang berhasil ya. Memang kacau balau itu ya. Sertifikat elektronik berhasil dibuat tetapi ketika cetak tercantum atas nama orang lain. Ini juga dialami oleh orang-orang ya. Sudah bikin sertel atau KO tetapi ketika cetak kok nama orang lain ya. Nah, atau ada orang yang tidak ada menu tersebut. Nah, saat ini hal tersebut telah diselesaikan katanya DJP ya, sudah beres, oke. Bila WP mengalami kendala saat validasi foto agar dicek kembali kesesuaian ketampilan wajah saat ini dengan foto iktp. Dia nggak berani kasih tahu lu bahwa lu bisa pakai foto KTP langsung ya. Kalau dia ngomong itu kan berarti dia membodohi diri dia sendiri ya.
Bila IKTP foto tampilan wajah tidak berkacamata, maka pada proses validasi untuk tidak berkacamata. Itu mah bukan AI namanya. Itu mah semua orang bodoh juga bisa. AI itu nggak begitu, Bu. AI itu walaupun lu kacamata kemudian dilepas atau tidak dilepas, sama saja. AI itu bisa tahu. Itu namanya AI ya. 7. Isu OTP tidak diterima. Ini banyak orang mengalami ya. WP tidak dapat OTP dari HP nggak ada, dari email nggak ada. Kemudian pendaftaran WP secara langsung di KPP, terkendala OTP juga. Kemudian beberapa kasus yang lain ya. Nah, DJP telah memastikan beberapa isu tersebut tidak terkirim kepada wajib pajak untuk segera diselesaikan ya kepada Telkomsel. Oh, ternyata masalahnya di Telkomsel. Oke. DJP juga telah menyelesaikan kendala yang terjadi pada pengiriman one time password kepada email wajib pajak ya. Oke, saat ini kendala itu sudah berhasil diselesaikan. Intinya sudah oke ya. Jadi kalau OTP lu masih gagal, silakan menangis, silakan pulang ke rumah, tidur dulu, nanti besok pagi buat coba lagi. Kemudian nomor 8. Gagal melakukan penambahan role pihak terkait ini mengenai role akses ya. DJP telah mengidentifikasi isu bla 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 mengenai role. Wajib pajak belum melakukan pembaruan data pengurus ya. Nah, kemudian wajib pajak belum memandangkan NIK dan NPWP sehingga tidak dapat diberikan penambahan akses untuk membantu penanggung jawab melaksanakan bla bla bla. Jadi intinya pribadi elu yang mau dikasih role atau dikasih akses atau dikasih PIC pelaksana itu harus sudah terupdate NIK NPWP di DJP online atau sudah validasi istilahnya ya. Kemudian sudah harus memperbaiki data pengurus di akte notaris di PT tersebut ya melalui AHU. Kendala tersebut dapat diatasi dengan satu, wajib pajak melakukan pembaruan data pengurus, tapi di mana menunya kasih tahu dong ya. Menunya adalah teman-teman coba ke korteksnya badan, kemudian pilih informasi umum, kemudian pilih yang namanya informasi umum lagi, kemudian pilih namanya pengambilan data AHU ya, update data AHU di situ. Kemudian date of establishment harus diisi dengan nomor yang sama dengan nomor aktenya. Cara kedua adalah WP melakukan pemadanan link NPWP. Jadi kalau lu belum pemadanan link NPWP, silakan masuk ke DJP online, kemudian pilih menu profil, kemudian pilih pemadanan link NPWP, pastikan sudah valid. Kalau DJP online sudah tidak bisa, lari ke Kortex. Dengan langkah tersebut, penambahan role pegawai sebagai penanggung jawab sudah bisa dilakukan. Oke. 9. Isu kendala pendaftaran. DJP telah menyelesaikan masalah tersebut ya. Bla bla bla. Jadi tidak ada masalah lagi mengenai pendaftaran. 10. Kendala perubahan atau pembaruan data. DJP telah memitigasi kendala dalam perubahan pembaruan data oleh WP. Saat ini kendala tersebut sudah DJP selesaikan sehingga perubahan data sudah dapat dilakukan. Oke. 11. Isu kendala menambahkan profil wajib pajak. Saat ini kendala telah berhasil diatasi sehingga menu profil WP di Kortex telah menambahkan data wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan informasi yang terdaftar. Mari kita lihat Kortex gue ya. Apakah sudah betul data gue? Mari kita lihat. Karena kemarin ada yang error tuh. Kita lihat ya. Karena data DJP Kortex gue ada yang error kemarin ya. Gua masa dibilang punya pegawai 1.000 orang, kan error lu. Coba kita tes ya. Jangan-jangan masih sama. Login. Yah, gagal. Ulang, kita ulang. Oke, kita ulang. Kita ulang. Ini apa sih? 8 apa 3 nih? 8 ya. Oke, kita login. Enter. Oke, gue mau ngetes. Kemarin kan gue dibilang punya omset lebih dari 4,8 M. Dan gue dibilang punya pegawai lebih dari 1.000. Apakah itu sudah diperbaiki? Coba kita lihat. Itu di OP gue apa di badan gue ya? Coba kita lihat ya, teman-teman ya. Biar kita tes langsung, teman-teman ya. Jangan cuma ngomong doang. Kita perbaiki, kita lihat datanya. Nah, ini masih muter ya, karena gue nggak sabar, gue klik matikan di sini, gue klik putar lagi. Biasanya jalan. Nggak bisa juga. Gue klik X lagi, gue klik putar lagi. Lama-lama gue banting juga nih lo nih. Mari kita berlatih bersabar ya teman-teman ya. Sabar, sabar, sabar. Oke, refresh lagi. Oke, kalau masih di refresh nggak bisa, kalau lu nggak sabar, lu hilangkan ininya ya. Hilangkan ini, di delete, kemudian di enter ulang. Tuh, muncul. Luar biasa kan? Hebat kan gua? Hilang lagi. Oke, ini di blok, kemudian dihilangkan. Delete, kita enter lagi. Tuh, muncul. Hilang lagi dia. Aduh, pesan komunikasi tapi error.
Oke, gue putar lagi ya. Oke, kita ganti alamatnya lagi, kita ketik ulang konteks DJP. Mudah-mudahan bisa perbaiki. Oke, ini anjrit, sudah tanggal 13 Januari loh. Ini kan pesan komunikasi tanggal 10 Januari, sekarang udah tanggal 13 Januari, masih error begini loh. Ya, capek deh. Ya udahlah. Jadi intinya jangankan mau buka menu profil, mau buka call text saja nggak bisa, Bapak Ibu. Nomor 12, isu atur ulang kata sandi ya reset password. Jadi DJP telah mengidentifikasi bla 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 bla. Saat ini email konteks DJP sudah diperbaharui sehingga wajib pajak yang sudah melakukan pembaruan email di DJP online sebelum implementasi Cortex sudah dapat mereset password ya ke alamat email yang terdaftar di DJP online. Namun bagi WP yang melakukan atur ulang kata sandi setelah implementasi Cortex harus menunggu beberapa waktu sampai proses rekonsiliasi selesai. Pertanyaan gua, berapa waktu? 1 jam, 2 jam, atau 1000 jam? Nggak jelas ya. Jadi buat teman-teman yang mau reset password, kalau password itu sudah terdaftar sebelum Cortex, lu bisa pakai password itu untuk reset. Tetapi kalau lu belum eh, belum memperbaharui email lu ketika lu masuk Cortex dan email itu sudah tidak bisa didaftarkan, maka lu mesti datang ke KPP. Sudah nggak bisa di Cortex ya kan dia tadi sudah bilang ya, masih belum bisa. Ini dia profil gua. Mari kita lihat profil gua ada di mana. Profil gua di bagian mana? Informasi umum ya. Klik informasi umum. Oke, 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 oke. Pendapatan per bulan. Kemudian karyawan tidak ada ya. Jumlah karyawan tidak ada. Sudah diperbaiki ya. Sudah diperbaiki jumlah karyawannya bagus luar biasa. Bisa berubah-ubah ya. Kemudian apa lagi? Kemudian kemarin mengenai omset ya. Omset, omset. Jadi dinolin semuanya omset ini. Mana omset? Tidak ada omset ya. Pendapatan per bulan, omset per tahun. Nah, ini. Omsetnya adalah 0 sampai 48 miliar, 4,8 miliar. Jadi sudah diperbaiki teman-teman ya, sudah diperbaiki. Luar biasa ya. Kemarin di sini masih lebih dari 4,8 M. Kemudian pegawai gue ditulis lebih dari 1.000 orang kan kacau balau ya. Jadi bagaimana ceritanya data kita bisa berubah-ubah di dalam konteks. Padahal kan data kita sendiri ya. Nah, kacau. Tapi oke lah, kita terima kasih sudah diperbaiki. Kemudian isu mengenai impersonate ya. Jadi orang pribadi pengurus yang ditunjuk sebagai penanggung jawab tetapi tidak dapat melakukan impersonate nih. Nah, pada konteks ya, hal itu disebabkan lu tuh belum melakukan pembaruan data pada database Ditjen AHU ya, sehingga nama penanggung jawabnya itu tidak sesuai dengan nama pengurus yang ada di AHU. Jadi ini sudah diperbaiki dan gue sudah bikin video sebelumnya ya. Wajib pajak diminta untuk melakukan pembaruan data perusahaan di Ditjen AHU agar proses impersonate dapat dilakukan. Jadi tapi kan kenapa dia tidak memberitahukan step by step-nya ya? Error lu. Kasih tahu solusi tapi nggak ada step by step. Jadi gini step by step-nya ya teman-teman tinggal masuk ke korteksnya badan. Kemudian tidak usah pakai impersonate ya. Masuk ke korteksnya badan, kemudian masuk ke menu informasi umum, kemudian masuk lagi ke menu informasi umum, kemudian klik yang namanya update pembaruan data AHU. Klik 1 kali, kemudian di bawahnya ada namanya Date of Establishment itu diisi dengan nomor AHU-nya atau nomor akte notarisnya atau nomor pendiriannya gitulah ya. Kemudian turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, diklik penyataannya, kemudian disimpan. Harus berhasil simpan ya. Kalau nggak berhasil, berarti dicoba ulang. Oke, mengenai impersonate. 14, isu status PKP di sistem lama berbeda di konteks DJP ya. Jadi sistem lama itu kadang-kadang PKP dibilang nggak PKP atau nggak PKP dibilang PKP ya. DJP memberikan kesempatan wajib pajak untuk memastikan data WP valid, lengkap, dan benar ya. Apabila nggak sesuai, silakan hubungi 1500 200 atau ke helpdesk ya. Yang mana itu nggak bakalan dijawab telepon lu ya. DJP berkomitmen untuk menyelesaikan kasus serupa dalam waktu 1 hari kerja. Omong kosong 1 hari bisa beres. Tapi ya cobalah teman-teman ya. 15, kendala update data profil ya, gagal update data penanggung jawab, gagal update data rekening ya. DJP telah menyelesaikan kendala tersebut, jadi itu sudah selesai ya, sudah beres. Kemudian isu wajib pajak belum melakukan pemadanan NIK NPWP. WP harus melakukan pemadanan NIK NPWP melalui kantor pajak terdekat sebelum mengakses Cortex DJP. Jadi kalau lu belum padankan NIK DJP lu, maka lu harus menuju ke kantor pajak untuk mengubah pemadanan NIK NPWP. Karena di DJP online sudah tidak bisa ya. Di DJP online sudah tidak bisa pemadanan. Kalaupun bisa, itu nggak langsung nyambung ke Cortex. Jadi lu harus datang ke KPP untuk memperbaiki ini.
Setelah melakukan pemadanan NIK MPWP, WP dapat melakukan atur ulang sandi atau reset password di Cortex ya. Langkah-langkahnya adalah petugas masuk ke menu registrasi, pilih submenu pencarian WP, masukkan NIK atau nama MPWP. Pada profil WP dimaksud klik tombol ubah NIK menjadi MPWP, ubah MPWP menjadi NIK, isi formulir dan klik simpan ya. Oh, luar biasa ya, kasihan di KPP ya. Jadi KPP sekarang tuh bukannya kerjaannya mencari penerimaan pajak, kerjaannya malah mengurusin yang begini-ginian. 17. Dokumen output tidak memuat elemen data tidak lengkap. Ini teman-teman tinggal nonton aja ya. Jadi ini mengenai faktur pajak kalau nggak salah ya. Ketika lu cetak kok malah alamatnya nggak jelas lah, NPWP-nya nggak jelas lah, data WP-nya salah lah. Nah, jadi WP dapat membuat faktur pengganti atau membuat faktur pajak baru dan kemudian dibatalkan faktur yang lama tersebut ya. DJP tidak mau tanggung jawab. DJP intinya nggak mau tahu. Pokoknya kalau hasil cetak lu salah, lu batalin, bikin baru atau lu bikin pengganti. Mampus, mampus wajib pajak digituin ya. Pemindah bukuan, DJP mengidentifikasi terhadap beberapa masalah mengenai pemindah bukuan. Dalam hal pegawai menghadapi pertanyaan kasus serupa, bla 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 bla. Lu bisa berpedoman pada PMK 81 ya, bukan 2024. 2000 2024 ya. Oke. Oke 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 oke. Tinggal dicek lah teman-teman ya, tinggal dicek ya. Intinya adalah untuk wajib pajak yang mengajukan PBK online agar diinformasikan bahwa WP mengakses Cortex DJP di menu pembayaran, bukan menu layanan perpajakan. Mampus, mampus. Bingung nggak sih lu? Kalau mau PBK online harus ke menu pembayaran dengan tahapan sebagai berikut. Pengguna login ke DJP ke Cortex, pilih menu pembayaran, pilih menu permohonan pemindah bukuan. Pilih tombol buat permohonan PBK, isi sesuai formulir, lakukan penandatangan digital pakai KO ya, simpan dan kirim permohonan. Setiap unit kerja DJP diminta untuk bla 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 bla. Sumber pembayaran yang sesuai ketentuan eligible terdiri atas saldo deposit pajak dibuat di Cortex, kelebihan pembayaran tagihan, pembayaran PPh final pengalian tanah bangunan, permohonan surat keterangan, saldo deposit bea materai yang masih belum dipakai. Oke lah. 19. Isu tidak mengetahui menu yang digunakan untuk mengubah KLU rekening bank atau alamat utama. Perubahan data KLU, rekening bank, dan alamat utama merupakan bagian dari perubahan data di profil wajib pajak. Untuk melakukan perubahan data, wajib pajak mengakses menu Kotes DJP. Pertama ada di portal saya, kemudian perubahan data, kemudian submenu identitas wajib pajak. Pilih data yang ingin diubah. Oke. Pada menu perubahan data, selain mengirim kolom tersedia, WP juga perlu mengunggah dokumen pendukung yang akan digunakan oleh petugas pajak untuk memverifikasi permintaan perubahan data. Jadi lu mesti upload dokumen kalau diperlukan. 20. Isu menu hanya registrasi, registration only. Pendaftaran pada menu hanya registrasi dipilih untuk wajib pajak orang pribadi istri ya teman-teman ya. Jadi pilih menu hanya registrasi itu hanya berlaku untuk istri yang memilih menggabungkan hak dan kewajiban perpajakan dengan suami sebagai satu kesatuan unit ekonomi ya, Family Tax Unit TFTU. Pendaftaran melalui hanya registrasi dapat dilakukan pada Kortes DJP dengan memilih menu daftar di sini, kemudian pilih perorangan, kemudian pilih yang namanya wajib pajak memiliki NIK dan klik tombol hanya registrasi. Kemudian ikuti panduan selanjutnya. Jadi ini untuk seorang istri yang tidak punya MPWP gabung ke suami, tetapi lu bisa bikin akun Cortex. Oke, seorang istri tidak mau punya MPWP, tetapi tetap butuh akun Cortex. Kenapa? Karena dia mungkin seorang direktur atau komisaris di sebuah perusahaan, atau dia ditunjuk sebagai PIC oleh sebuah perusahaan. Dia tidak perlu bikin MPWP, tetapi dia bisa registrasi sebagai ini nih, sebagai Family Tax Unit di menu ini ya. Setelah semua langkah selesai, maka WP sudah terdaftar dengan status hanya registrasi dan dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban sebagai pengurus, pengusaha, pegawai bagi perusahaan dia ya. Namun, pelaporan SPT tahunan orang pribadinya tetap gabung ke suami. Ini bagus ya. Nah, kemudian 21 isu kode atau KO atau sertel ya. Ada gagal proses validasi wajah, ada sertifikat elektronik berhasil dibuat tapi ketika cetak nama orang lain, kemudian tidak dapat dibuat karena menu tidak muncul. Ini sudah selesai ya, sudah beres. Gua sih tidak pernah mengalami ini. Mengenai foto, silakan aja deh lu pakai foto foto KTP lu taruh di depan kamera atau lu foto lebih senyum atau pakai handphone yang sudah ada foto lu tempel di depan kamera. Kira-kira tuh banyak orang berhasil. Dua-dua gagal validasi wajah face recognition ya. Intinya seperti itulah. Intinya lu perbaiki aja foto wajah lu ya.
Atau gunakan kartu KTP tempel di depan kamera atau handphonenya taruh kamera depan kamera. Kemudian 23, kendala permohonan KSWP. DJP sedang mengatasi kendala dokumen output KSWP yang berbeda dengan yang terampil pada sistem. Ya, saat ini kendala tersebut sudah berhasil diatasi. Oke. Jadi intinya KSWP sudah berhasil. Apalagi nih KO lagi nih. KO lagi di nomor 24. Sama lagi dong. Sama ya. Sama aja nih. Sama. Oke. 25. Kendala pendaftaran MPWP WNA ya. Atas kendala MPWP WNA ini, DJP sedang meneliti lebih lanjut ya untuk penyelesaian masalah ini ya. DJP berkomitmen menyelesaikan ini dalam 2 hari kerja. Udahlah, nggak usah janji-janji lah DJP. Udahlah, nggak usah janji. Nanti malah dikomplain sama orang. Mana bisa lu 1 hari 2 hari selesai. Nomor 26. Nah, ini dia nih binatang baru nih XML ya, XML. Sampai hari ini teman-teman gue belum buka file XML karena gue pakai MacBook dan katanya nggak bisa pakai MacBook dan gue juga belum pernah lihat file XML itu kayak apa. Sebagai informasi, sistem Cortex DJP dapat melayani pembuatan faktur pajak dengan cara WP menginput biasa atau WP mengupload faktur pajak berupa elektronik ya dengan format XML. Bisa secara mandiri atau bisa melalui penyedia aplikasi ya, PJAP. Sistem Cortex telah dapat melayani kebutuhan WP untuk membuat faktur per transaksi seperti biasa ya. Untuk XML ini, sistem Cortex sudah dapat menerima faktur dikirimkan maksimal 100 faktur ya melalui PJAP. Dan untuk yang melalui skema upload langsung di Cortex akan langsung ditingkatkan kapasitasnya serta memperbaikan fitur pencetakan dokumen secara optimal dan mandiri. Cortex DJP sudah mengakomodasi 2 digit desimal. Jadi buat teman-teman yang bingung mengenai desimal ya, silahkan sudah bisa digunakan 2 digit desimal. Sehingga tidak terdapat kendala melawan PMK 131. Sampai dengan tanggal 9 Januari, jumlah web bla bla bla. Ini mah informasi doang. Oke, teman-teman ya, itu aja update dari DJP. Intinya kalau ada yang error dengan konteks lu, teman-teman, bukan lu yang salah. Yang salah itu DJP. Silakan lu coba terus otak-atik sampai berhasil gitu, teman-teman ya. Dan tidak perlu stres. Kalau udah mulai pusing kepala lu, silakan ngopi-ngopi dulu, nonton TV dulu, tidur, besok pagi coba lagi, teman-teman ya. Kita mesti melatih kesabaran karena call stress ini adalah tempat yang paling bagus untuk melatih kesabaran. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi. Semoga terbantu.